Oke, mari kita lanjutkan sekarang untuk contoh soal program linearnya. Nah, untuk pembahasan yang ini saya agak cepat ya, jadi nanti kita langsung ke poin-poinnya aja. Yang penting kalian paham cara menentukan arsiran di mana, cara menentukan titik gimana gitu ya. Oke, kita mulai dari soal yang pertama. Gambarlah dalam bidang kartesius program linear berikut. Yang pertama ada 4 buah garis di sini. Ada 4 buah pertidaksamaan, berarti nanti akan menjadi 4 buah garis. Garis yang pertama 3x plus 4y kurang dari sama dengan 6. Kita orek-oreknya di bawahnya aja ya. Kita orek-orek di bawahnya. Untuk yang pertama 3x plus 2y kurang dari sama dengan 6. Nah, kita kan mau memisalkan kayak tadi ya, yang x-nya 0 sama y-nya 0. Kita misalkan x-nya 0. Kalau x-nya 0 berarti 2y sama dengan 6, maka y sama dengan 6 bagi 2, 3. Yang kedua, kalau kita misalkan y-nya yang sama dengan 0 berarti 3x sama dengan 6, maka x sama dengan 6 dibagi 3, yaitu 2. Oke, berarti kita sudah memperoleh dua buah titik yaitu 0,3 dan 2,0. Kita gambar dulu. 0,3 di sini, 2,0 di sini. Oke, berarti kita tarik garis. Nah, gini. Terus kita menentukan arsirannya. Untuk menentukan arsirannya, ingat kita akan memisalkan kalau x-nya 0 dan y-nya 0. Di sini nggak tak kasih orek-orekan ya. Nanti kalian pahami dari contoh soal yang kemarin aja. 0 kurang dari 6. Berarti kalau kita misalkan x-nya 0, y-nya 0, berarti 0 kurang dari sama dengan 6. Benar nggak 0 kurang dari sama dengan 6? Oh, benar. Kalau benar berarti apa? Arsirannya menuju 0,0. Berarti kalau ini garisnya, maka arsirannya berada di sini. Gitu? Oke. Sekarang kita lanjutkan yang kedua. Yang garis yang kedua ini. Garis yang kedua. X plus 4y kurang dari sama dengan 4. Kita misalkan jika x-nya 0 atau y-nya 0. Jika x-nya 0 maka 4y sama dengan 4, maka y sama dengan 4 bagi 4, 1. Yang kedua, kalau y-nya yang 0 berarti x sama dengan 4. Berarti kita peroleh dua buah titik yaitu 0,1 dan 4,0. Kita ambil titiknya di sini 0,1 dan 4,0 di sini ya. Kita ambil garisnya. Oke, garisnya di sini. Terus kita tentukan arsirannya. Kita misalkan x-nya 0, y-nya 0. Berarti 0 plus 0 kurang dari sama dengan 4. 0 kurang dari 4 benar atau enggak? Oh, benar. Berarti arah arsirannya kemana? Ke arah 0,0. Berarti di sini ya. Oke, berarti berada di bawahnya ini. Oke, yang kedua sudah. Yang pertama yang ini, yang kedua yang ini. Terus untuk yang ketiga, x lebih dari sama dengan 0. X sama dengan 0 itu kan di sini. Berarti kalau x sama dengan 0 garisnya yang ini. Berarti kalau x lebih dari sama dengan 0 berarti kan di sebelah kanannya. Nah, berarti tinggal kita arsir aja di sebelah kanannya x sama dengan 0. Terus yang selanjutnya, y lebih dari sama dengan 0. Y nya kan ini, y sama dengan 0 nya kan ini. Oh, kok lebih dari? Berarti di atasnya. Berarti yang kita arsir adalah di atasnya. Oke, terus kita lihat yang dilewati oleh ketiga arsiran. Arsiran yang pertama di sini, arsiran yang kedua, arsiran yang pertama ini, kedua ini, ketiga ini, keempat ini. Berarti yang dilewati oleh keempat garis itu kan ini. Set, sampai sini ya. Nah, ini.
Berarti DHP-nya yang kecil ini DHP karena dilalui oleh keempat arsiran. Bisa dipahami ya? Oke, sekarang kita lanjutkan untuk soal yang kedua. Gambar dalam bidang kartesius sama persis. Kita ambil pertidaksamaan yang pertama dulu. Pertidaksamaan yang pertama yaitu 5x plus 3y kurang dari sama dengan 15. Kita misalkan kalau x-nya 0 atau y-nya 0. Kalau x-nya 0 berarti 3y sama dengan 15, maka y sama dengan 5. Yang kedua, kalau y-nya yang sama dengan 0 berarti 5x sama dengan 15, maka x sama dengan 3. Nah, berarti kita memperoleh dua buah titik yaitu 0,5 dan 3,0. Kita ambil 0,5 di sini, 3,0-nya di sini. Kita ambil garis. Nah, itu ya. Terus kita cek arsiran. Ini kan kita misalkan 0, x-nya 0, y-nya 0, berarti 0 kurang dari sama dengan 15. Benar nggak kalau 0 kurang dari sama dengan 15? 0 kurang dari 15 benar ya? Oke, benar. Kalau benar berarti arsirannya kemana? Ke arah 0,0. Nah, di sini. Oke. Terus yang kedua. Garis yang kedua yaitu 5x plus 3y lebih dari 5x plus 2y lebih dari sama dengan 10. Seperti tadi kita misalkan kalau x-nya 0 atau y-nya 0. Kalau x-nya 0 berarti x-nya ditutup, 2y sama dengan 10, berarti y sama dengan 5. Terus yang kedua, kalau kita misalkan y-nya sama dengan 0, berarti 5x sama dengan 10, maka x-nya sama dengan 10 dibagi 5, berapa? 2. Oke, berarti titiknya 0,5 dan 2,0. 0,5 di sini ya. Oke, 2,0 di sini. Kita ambil garis. Set. Oke, terus sekarang kita cek tanda. Kan x-nya kita misalkan 0, y-nya kita misalkan 0, berarti 0 lebih dari sama dengan 10. Nah, kalau 0 lebih dari sama dengan 10 benar gak sih? Oh, salah. Kalau salah berarti apa kemarin? Kalau salah berarti menjauhi 0,0. 0,0-nya di sini. Garisnya ini. Kalau menjauhi berarti di atasnya ya. Oke, yang diarsir berarti ini. Nah, ini karena salah maka dia menjauh. Kan kalau salah menjauh, ya. Oke, kita lanjutkan. Yang ketiga. Garis yang ketiga. X plus 3y lebih dari sama dengan 3. Oke, kita misalkan x-nya 0, y-nya 0. Kalau x-nya 0, maka x-nya ditutup. 3y sama dengan 3, maka y sama dengan 1. Kalau y-nya sama dengan 0, maka x-nya sama dengan 3. Berarti kita memperoleh dua buah titik yaitu 0,1 dan 3,0. 0,1 di sini. Kemudian 3,0 di sini. Kita ambil garis. Oke, terus kita cek tandanya lagi. Kita misalkan x-nya 0, y-nya 0, x 0, y 0. Berarti 0 tambah 0, 0. Lebih dari sama dengan 3. Benar nggak kalau 0 lebih dari sama dengan 3? Oh, salah lagi ini. Salah. Tadi kalau salah kenapa? Kalau salah menjauh. Oke ya. Kalau salah menjauh. Ya. Oke, berarti kalau garisnya di sini karena salah berarti dia menjauh, berarti berada di atasnya. Nah, seperti ini. Oke, sekarang tinggal kita lihat dari gambar ini yang dilalui oleh ketiga garis. Kan tadi yang oranye ini ke bawah, yang hijau ini ke atas, yang biru ini ke atas. Berarti yang dilalui oleh ketiga garis kan ini.
sini ya. Nah, sampai sini. Terus ini ada yang biru. Nah, terus sampai sini sama yang oranye. Nah, berarti DHP-nya di sini. Set. Oke, berarti yang kecil ini adalah DHP, daerah himpunan penyelesaian. Oke, untuk menggambar bidang kartesius gitu caranya. Jadi kita ambil satu garis kita arsir. Nah, yang dilewati oleh semua arsiran itu adalah daerah himpunan penyelesaian, gitu ya. Oke, sekarang sebaliknya. Kalau ini yang diketahui pertidaksamaannya disuruh menggambar. Nah, kalau ini kita punya gambarnya, terus kita diminta untuk menentukan pertidaksamaannya. Caranya gimana? Sama kayak yang tadi, yang sudah kita bahas yang nomor 2 tadi ya. Oke, satu persatu. Tentukan sistem pertidaksamaan dari himpunan penyelesaian yang disajikan dalam gambar berikut. Yang pertama gambarnya ini. Nah, gambar ini, arsiran yang ini dibatasi oleh berapa garis sih? Coba kita lihat. Ada garis ini 1, ada garis ini 2, ada garis ini 3, dan ini 4. Berarti dibatasi oleh 4 buah garis. Yang garis pertama dulu ya, ini garis pertama. Berada di sebelah kanannya. Berada di kanan sumbu Y. Kalau berada di sebelah kanan sumbu Y, maka X-nya lebih dari sama dengan 0. Gitu. Oke, yang kedua, dia berada di atasnya sumbu X. Berada di atas sumbu X. Kalau berada di atas sumbu X, berarti Y-nya lebih dari sama dengan 0. Oke. Terus kita ke garis yang ketiga. Garis yang ketiga ini dulu ya. Dia melalui titik 8,0 dan 0,4. Kita tulis melalui 8,0 dan 0,4. Terus kita kasih nama. Misalkan ini adalah X1, yang ini Y1. Ini X2, yang ini Y2. Kita masukkan ke persamaan. X min X1 per X2 min X1 sama dengan Y min Y1 per Y2 min Y1. X-nya enggak ada, min X1-nya 8 dibagi X2-nya 0 dikurangi X1-nya 8 sama dengan Y min Y1-nya 0 dibagi Y2-nya 4 min Y1 0. Gitu ya. Oke, berarti X min 8 per min 8 sama dengan Y per 4. Kita kali silang DE. Ini sama ini sama ini. Berarti 4 kali X min 8 sama dengan min 8Y. 4X min 32 sama dengan min 8Y. Seperti yang tadi, yang ada variabelnya kita pindah ke sebelah kiri, yang enggak ada kita pindah ke sebelah kanan. Berarti menjadi 4X plus 8Y sama dengan 32. Bisa disederhanain enggak? Oh, bisa. Bisa kita bagi dengan bagi 4 ya. Kita bagi 4. Oke, kita bagi 4, berarti ini menjadi X plus 2Y sama dengan 32 dibagi 4, 8. Oke, terus setelah ini kita cek tanda. Untuk cek tanda, kita lihat garisnya. Oh, dia berada di bawah. Kita misalkan 0 dan 0 ya, X-nya sama dengan 0, Y-nya sama dengan 0. Berarti misal X sama dengan 0, Y sama dengan 0. Kita ambil ini, X-nya ganti 0, Y-nya ganti 0 sama dengan 8. 0 lebih besar atau lebih kecil dari 8? Oh, 0 itu lebih kecil dari 8. 0 kurang sorry. Iya benar ya. 0 kurang dari 8. Berarti gini ya. Oke. Kurang dari 8 berarti apa? Benar. Sekarang kita lihat apakah dia benar?
Oh, menuju 0,0. Menuju 0,0 itu benar ya. Berarti tandanya ini kita pakai. Berarti pertidaksamaan yang digunakan adalah X plus 2Y. Tandanya kita pakai kurang dari sama dengan 8. Oke. Ini untuk pertidaksamaan dari garis yang ketiga. Sekarang kita beralih ke yang garis keempat. Saya taruh di sini ya, garis keempat. Garis keempat. Dia melalui dua buah titik yaitu 3,0 dan 0,9. Melalui 3,0 dan 0,9. Kita misalkan ini X1, ini Y1, ini X2, ini Y2. Kita pakai rumus ini. X min X1 per X2 min X1 sama dengan Y min Y1 per Y2 min Y1. X min X1 nya 3, X2 nya 0, min X1 nya 3 sama dengan Y min Y1 nya 0 per Y2 nya 9 min Y1 nya 0. Berarti X min 3 per min 3 sama dengan Y per 9 dikali silang. 9 kali X min 3 sama dengan min 3Y. Kita kalikan. 9X min 27 sama dengan min 3Y. Oke, terus yang ada variabelnya pindah ke kiri, yang enggak ada pindah ke kanan. Berarti 9X plus 3Y sama dengan 27. Terus kita sederhanain bisa ya. Kita bagi 3. Ini jadi 3X plus Y sama dengan 9. Oke, ini persamaannya. Terus untuk menentukan pertidaksamaannya, tanda pertidaksamaannya, maka kita misalkan X-nya sama dengan 0 dan Y-nya sama dengan 0. 3 kali 0, 0 plus 0 sama dengan 9. 0 kurang dari atau lebih dari? Oh, kurang dari. Berarti tandanya gini ya. Oke, tandanya gini. Berarti pertidaksamaannya menjadi 3X plus Y. Pakai tanda ini, kurang dari sama dengan 9. Oke, maka kita sudah mempunyai sistem pertidaksamaan. Jadi sistem pertidaksamaannya adalah yang pertama X lebih dari sama dengan 0, yang kedua Y lebih dari sama dengan 0, yang ketiga X plus 2Y kurang dari sama dengan 8, dan yang keempat 3X plus Y kurang dari sama dengan 9. Nah, selesai. Ini untuk soal yang pertama ini penyelesaiannya seperti ini. Berarti sistem pertidaksamaannya ada 4 ini. Oke, sekarang untuk yang nomor 2. Karena nggak cukup, saya pakai kertas lain ya. Soal yang kedua. Diperhatikan gambarnya itu. Oke, saya tutup. Ini gambarnya ini ada dibatasi oleh berapa buah garis. Yang pertama garis ini, ini, yang kedua ini, yang ketiga ini ya. Ini kan nggak ada yang di sebelah kirinya, berarti ini adalah batasnya. Terus ini juga di atasnya, berarti ini garisnya ini. Maka dia dibatasi oleh 4 buah garis. Garis yang pertama dulu, yang mudah-mudah dulu ya. Garis yang pertama itu ini. Garis yang pertama. Garis yang pertama ini di sebelah kanannya Y. Berarti kalau di sebelah kanannya Y, maka X-nya lebih dari sama dengan 0. Gitu ya. Oke, terus garis yang kedua yang mudah lagi ini. Di atasnya ya, di atasnya sumbu X, berarti Y-nya lebih dari sama dengan 0. Ini untuk yang kedua.
Oke, sekarang kita lanjut untuk garis yang ketiga. Ini ya, kita ambil yang ini ya. Kita ambil garis ini. Garis yang ketiga dia melalui titik 6,0 dan 0,6. Oke, kita kasih nama dulu, ini X1, ini Y1, ini X2, ini Y2. Oke, kalau sudah kita beri nama, terus kita masukkan ke ke rumus X min X1 per X2 min X1 sama dengan Y min Y1 per Y2 min Y1. Kita masukkan X min X1 nya 6, X2 nya 0, min 6 sama dengan Y min Y1 nya 0, Y2 nya 6 dikurangi 0. Oke, berarti X min 6 per min 6 sama dengan Y per 6. Kita kali silang, ini kali ini, berarti 6 kali X min 6 sama dengan min 6Y. 6X min 36 sama dengan min 6Y. Ingat tadi yang ada variabelnya kita pindah ke sebelah kiri, dan yang enggak ada variabelnya kita pindah ke sebelah kanan. Berarti 6X plus 6Y sama dengan 36. Bisa sederhanain ya, disederhanain, dibagi 6 jadinya X plus Y sama dengan 6. Oke, terus kita mau cek tanda. Kalau cek tanda itu berarti kita lihat arsirannya, kan garisnya ini. Terus arsirannya kita lihat menjauhi atau mendekati. Oh, di atasnya, berarti menjauhi 0,0 ya. Kalau menjauhi itu apa? Salah. Arsiran menjauhi berarti salah. Kalau salah, ini kan kita misalkan 0 kurang dari atas lebih dari 6. 0 itu kurang dari 6 ya. 0 kurang dari 6. Tapi karena ini salah, berarti kita salahkan. Kan harusnya kurang dari sama dengan. Tapi dia salah, maka dibalik tandanya. Jadi seperti ini. 6. Nah, karena salah, yang harusnya kurang dari, maka dibalik menjadi lebih dari. Maka pertidaksamaannya ini X plus Y, tandanya yang dipakai ini lebih dari sama dengan 6. Gitu ya, paham ya? Oke, sekarang ke garis yang keempat. Garis yang keempat, dia melalui dua buah titik juga, yaitu melalui 4,0 dan 0,10. Sama, kita masukkan ke rumus X min X1 per X 2 min X1 sama dengan Y min Y1 per Y2 min Y1. X min X1 4, ini X1 Y1, X2 Y2 gitu ya, kayak yang tadi. Terus ini 0 min 4 sama dengan Y min Y1 0 per Y2 10 min Y1 0. Oke, berarti X min 4 per min 4 sama dengan Y per 10. Kali silang, 10 kali X min 4 sama dengan min 4Y. 10X min 40 sama dengan min 4Y. Pindah-pindah, berarti 10X plus 4Y sama dengan 40. Bisa sederhanain, dibagi 2. 5X plus 2Y sama dengan 20. Kemudian kita cek arsiran, kita cek tanda. Tadi garisnya yang ini. Terus arsirannya berada di atasnya, menjauhi 0,0. Kalau dia menjauh, arsiran menjauh berarti nanti disalahkan, salah gitu ya. Oke, kita misalkan X nya 0, Y nya 0, berarti 0 titik 20. 0 kurang dari atau lebih dari? Kurang dari. 0 itu harusnya kurang dari, tapi karena di sini salah, maka nanti tandanya kita balik, jadi 0 lebih dari sama dengan 20 gitu ya. Terus kalau udah gitu, nah kalau sudah berarti tinggal kita ambil aja, berarti pertidaksamaan yang menjadi 5X
plus 2Y lebih dari sama dengan 20. Paham ya? Oke, berarti di sini kita sudah memperoleh 4 buah pertidaksamaan, yaitu X lebih dari 0, Y lebih dari 0, X plus Y lebih dari sama dengan 6, dan 5X plus 2Y lebih dari sama dengan 20. Maka sistem pertidaksamaan, saya sisipkan di sini ya. Sistem pertidaksamaannya menjadi X lebih dari sama dengan 0, Y lebih dari sama dengan 0, X plus Y lebih dari sama dengan 6, dan 5X plus 2Y lebih dari sama dengan 20. Nah, oke. Demikian pembahasan dari soal yang sudah kalian simak tadi. Semoga bermanfaat. Nanti silahkan kalian kerjakan tugas yang saya berikan, nggak usah banyak-banyak, yang penting kalian paham gitu ya. Oke, kalau sudah dikerjakan tugasnya tinggal kalian foto, jangan lupa diberi data diri, difoto terus dikirimkan ke Google Classroom. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.